Hujan turun deras malam itu, membasahi atap markas Kopassus yang berdiri megah di pinggiran Jakarta. Suasana dingin menusuk kulit, namun di dalam sebuah ruangan rapat yang remang-remang, aura ketegangan jauh lebih terasa. Kapten Citra Wulandari, seorang perwira Kopassus dengan rekam jejak luar biasa dalam misi infiltrasi, berdiri tegap di hadapan komandannya, Kolonel Hardianto. Matanya tajam, penuh kewaspadaan, seolah sudah menebak bahwa tugas yang akan diberikan kepadanya kali ini bukanlah misi biasa. Kolonel Hardianto meletakkan beberapa foto di atas meja. Foto-foto itu memperlihatkan mayat-mayat wanita yang ditemukan di gang sempit belakang sebuah diskotik terkenal di Jakarta, Black Diamond. Wajah mereka penuh luka sayatan, seolah sebelum dibunuh, mereka disiksa terlebih dahulu. 5 wanita malam tewas dalam 3 bulan terakhir. Polisi tak menemukan petunjuk jelas. Pelakunya licin, menghilang tanpa jejak. Suara kolonel terdengar berat. Kita tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kau harus turun tangan. Citra menatap foto-foto itu dalam diam. Matanya menyapu setiap luka yang terukir di tubuh korban, mencoba membaca pola dari kekejaman yang terpampang jelas. Ia bukan orang yang mudah terpengaruh emosi, namun kali ini ada sesuatu yang mengusik hatinya. Mereka adalah wanita-wanita lemah yang mencari nafkah di dunia malam, tetapi kematian mereka seakan tak dianggap penting oleh hukum. Citra mengepalkan tangannya di bawah meja. Jika hukum biasa tak bisa menyentuh pelaku, maka Kopassus yang akan bertindak. Kolonel Hardianto melanjutkan, kau harus menyamar sebagai salah satu dari mereka, menyelidiki dari dalam. Tak ada dukungan polisi, tak ada cadangan. Ini operasi senyap, dan kau akan bekerja sendiri sampai saat yang tepat. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Citra. Apakah kau siap menghadapi kegelapan yang akan kau masuki? Tanpa ragu, Citra menjawab, saya siap, Pak. Suaranya tegas, tanpa getaran sedikit pun. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang membalas dendam atas nyawa-nyawa yang dihabisi tanpa keadilan. Sebelum pergi, Kolonel Hardianto menyerahkan sebuah amplop hitam berisi identitas baru. Mulai sekarang, kau bukan lagi Kapten Citra Wulandari. Kau adalah Rina, seorang wanita malam pendatang baru di Black Diamond. Citra menerima amplop itu dengan tenang, meski dalam hatinya ia tahu bahwa ini akan menjadi salah satu penyamaran paling berbahaya dalam karirnya. Di tengah malam yang masih diguyur hujan, Citra berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Malam ini, ia harus mengubur sosok perwira Kopassus yang disiplin dan gagah. Malam ini, ia akan memasuki dunia gelap yang penuh bahaya. Dunia di mana kejahatan bersembunyi dalam dentuman musik dan kilatan lampu warna-warni. Saat ia melangkah keluar dari markas, samar-samar terdengar suara Kolonel Hardianto yang mengingatkannya sekali lagi, jangan sampai kau jatuh dalam kegelapan itu, Kapten. Ingat siapa dirimu. Namun, Citra hanya tersenyum tipis. Dalam gelap, hanya seorang prajurit sejati yang bisa tetap bertahan. Hujan masih mengguyur Jakarta saat Citra Wulandari, kini dengan identitas baru sebagai Rina, melangkah keluar dari taksi yang membawanya ke depan Black Diamond. Klub malam itu berdiri megah dengan lampu-lampu neon berwarna merah dan biru berkedip tak beraturan, seolah mengundang siapa saja untuk tenggelam dalam gemerlap dosa. Musik berdentum keras dari dalam, mengguncang jantungnya. Aroma alkohol, parfum murahan, dan asap rokok bercampur menjadi satu, menyambutnya saat ia berjalan mendekati pintu masuk. Di depan pintu, 2 pria berbadan besar berjaga dengan ekspresi dingin. Salah satunya, seorang lelaki bertato naga di leher, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Baru di sini, tanyanya dengan suara berat. Citra mengangguk pelan, berusaha tampil seperti wanita malam yang gugup di tempat baru. Namaku Rina, aku dengar tempat ini mencari pekerja baru. Lelaki itu menyeringai, lalu mengangguk ke arah pintu. Masuk, temui Anton, dia yang pegang tempat ini. Begitu melewati pintu, Citra langsung merasa seolah masuk ke dunia lain. Cahaya redup, lantai dansa penuh dengan orang-orang yang menari dengan liar, sebagian besar dalam keadaan setengah mabuk. Beberapa pria duduk di sofa eksklusif, ditemani wanita-wanita berbaju minim yang tertawa manja. Namun, mata Citra tidak sibuk menikmati pemandangan itu, ia mengamati, mencari celah, mengenali wajah-wajah yang mungkin menjadi kunci dalam misinya. Seseorang menyentuh bahunya, seorang pria berkemeja hitam, dengan mata yang tajam seperti elang. Anton, manajer Black Diamond. Rina, ya, katanya,
Matanya menyipit curiga. Aku tidak suka orang baru. Tapi jika kau bisa menghasilkan uang, aku tak peduli dari mana kau datang. Anton menatapnya tajam, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Citra, yang sudah terbiasa menghadapi interogasi dalam misinya, hanya tersenyum tipis. Aku cuma butuh kerja. Aku bisa menari, menemani tamu, apapun yang dibayar mahal, jawabnya santai. Anton terkekeh kecil, lalu menunjuk seorang wanita berambut pirang dengan gaun ketat merah. Itu Maya, dia akan membawamu ke belakang, kasih tahu aturan di sini. Citra mengangguk, lalu mengikuti Maya melewati lorong sempit menuju ruang ganti para pekerja. Di sana, ia melihat beberapa wanita sedang bersiap-siap, memulas lipstik, memperbaiki rambut, atau sekadar merokok sambil bercanda satu sama lain. Maya menoleh padanya, lalu berkata pelan, "Dengar, tempat ini lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Jangan percaya siapapun, termasuk aku." Ada ketakutan di mata Maya, seolah dia ingin mengatakan lebih banyak tetapi takut sesuatu. Citra bisa merasakan hawa ketegangan itu, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar bisnis hiburan malam. Saat Citra sedang mengenakan pakaian barunya, sebuah suara gaduh terdengar dari luar. Seorang wanita menangis histeris, berteriak, "Tidak! Jangan! Aku tidak mau mati." Semua orang di ruang ganti terdiam, ketakutan terpancar di wajah mereka. Citra buru-buru keluar, hanya untuk melihat dua pria berbadan besar menyeret seorang wanita keluar dari klub melalui pintu belakang. Darah segar menetes dari bibir wanita itu. Jantung Citra berdegup lebih cepat. Ini bukan hanya tentang menyelidiki pembunuhan. Ini adalah tempat di mana kematian bisa datang kapan saja. Dan ia kini sudah berada di dalamnya. Malam semakin larut, namun di dalam Black Diamond, kehidupan justru semakin liar. Citra, atau Rina, sebagaimana identitas barunya, duduk di sudut ruangan dengan segelas minuman yang nyaris tak disentuh. Matanya mengamati setiap sudut klub, membaca pergerakan orang-orang, mencoba menghubungkan setiap wajah dengan misteri yang sedang ia selidiki. Namun, pikirannya terus kembali pada kejadian tadi, wanita yang diseret keluar dengan paksa, teriakan penuh ketakutan, dan tatapan kosong dari para pekerja lainnya. Ini bukan sekadar klub malam biasa. Ini adalah kandang serigala. Dari sudut matanya, Citra melihat Maya duduk di bar dengan tangan gemetar, menyesap alkohol seperti ingin menghilangkan sesuatu dari pikirannya. Citra tahu ketakutan itu bukan sekadar rasa cemas biasa. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Maya, lalu duduk di sampingnya. "Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini?" bisiknya pelan, cukup untuk didengar Maya tanpa menarik perhatian orang lain. Maya menoleh cepat, matanya memerah. "Dengar, Rina, jika kau pintar, kau akan pergi dari sini sebelum terlambat." Suaranya bergetar, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Mereka yang menghilang dari klub ini, mereka tidak pernah ditemukan lagi. Maya menggigit bibirnya, lalu menunduk. "Aku pernah punya teman di sini. Namanya Lia. Dia menghilang 3 minggu lalu setelah bertemu dengan seseorang di ruang VIP. Polisi datang beberapa hari setelahnya, tapi mereka tak menemukan apa-apa. Mereka bahkan tak peduli." Citra merasakan ada sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Semua korban terakhir memang memiliki satu kesamaan, mereka semua terakhir terlihat di klub ini sebelum menghilang. "Siapa yang terakhir bertemu Lia?" tanya Citra, berusaha menggali lebih dalam. Maya menatap sekeliling dengan panik, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Citra. "Ada seorang pria, aku tidak tahu namanya, tapi dia selalu datang ke sini tiap malam Sabtu. Dia hanya duduk di VIP, tak pernah minum, tak pernah menyentuh perempuan. Dia hanya mengamati." Seketika, bulu kuduk Citra meremang. Seorang pria yang datang hanya untuk mengamati. Itu bukan kebiasaan pelanggan biasa. Kau pernah melihatnya lagi setelah Lia menghilang? Maya menggeleng. "Tidak, tapi tadi." Maya menelan ludahnya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku melihat seseorang yang mirip dengannya di balkon lantai atas. Dia menatap ke bawah, ke arah kita." Citra sontak menoleh ke arah balkon lantai 2, di mana para tamu VIP biasa duduk menikmati pemandangan klub dari atas. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan yang menghilang dalam kegelapan. Ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Dan ia tahu, penyamarannya mungkin sudah mulai menarik perhatian orang yang salah. Malam semakin larut, tetapi di dalam Black Diamond, bahaya justru terasa semakin nyata. Citra masih duduk di dekat Maya,
namun pikirannya berkelana ke sosok misterius di balkon tadi. Siapapun dia, jelas bukan pelanggan biasa. Apakah dia pembunuh yang selama ini dicari? Sebelum Citra bisa bertanya lebih lanjut, seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh dan mendapati Anton, manajer klub, menatapnya dengan tatapan penuh selidik. "Ada pelanggan VIP yang ingin bertemu denganmu," katanya, senyum tipisnya menyembunyikan sesuatu yang dingin. Citra mengangkat alis, berpura-pura santai. "Aku baru malam ini bekerja di sini. Kenapa tiba-tiba ada pelanggan VIP yang mencariku?" Anton terkekeh. Mungkin dia suka yang baru. Tapi di sini, kalau pelanggan VIP meminta, kau tak bisa menolak. Senyumannya melebar, tetapi tatapannya mengancam. Citra bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia harus tetap berpegang pada penyamarannya. Dengan langkah tenang, ia mengikuti Anton menaiki tangga menuju ruangan VIP. Jantungnya berdetak lebih cepat saat Anton membuka pintu, mengisyaratkan agar ia masuk. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu gantung berwarna merah. Di sudut ruangan, seorang pria duduk dengan sikap santai, mengenakan jas hitam, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. "Silakan duduk," pria itu berbicara, suaranya dalam dan tenang. Citra duduk dengan waspada, mengamati setiap gerakannya. Pria itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan mata tajam yang mengamati setiap inci dirinya. "Kau berbeda dari wanita lain di sini," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Citra menelan ludah, tetap menjaga ekspresi tenang. "Mungkin karena aku baru." Pria itu tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu di balik senyuman itu yang membuat bulu kuduknya meremang. "Atau mungkin karena kau bukan seperti mereka." Suaranya lebih menekan kali ini, seolah sedang menguji sesuatu. Jantung Citra berdegup lebih kencang. Apakah penyamarannya sudah terbongkar? Namun, sebelum ia bisa merespons, pria itu bersandar ke belakang dan tertawa pelan. "Jangan khawatir, aku hanya bercanda," katanya, tetapi insting Citra mengatakan bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Udara di dalam ruangan VIP terasa lebih berat, seolah dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Citra tetap duduk dengan tenang di depan pria itu, meskipun firasatnya mulai berteriak bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya. Pria itu, yang masih belum menyebutkan namanya, mengaduk minuman di gelas kristalnya, lalu menatap Citra dengan intens. "Aku sering datang ke sini," katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Dan aku selalu tahu wajah-wajah di tempat ini. Tapi malam ini, ada wajah baru. Dan wajah baru selalu menarik perhatianku." Citra menahan napas sesaat, lalu tersenyum kecil, berusaha mengendalikan situasi. "Bukankah itu hal yang biasa? Klub ini selalu menerima pekerja baru." Pria itu menyipitkan mata, seolah mencoba membaca sesuatu dalam dirinya. "Mungkin, tapi biasanya, gadis-gadis di sini selalu terlihat ketakutan. Kau berbeda." Detik itu juga, Citra tahu bahwa orang ini bukan sembarang pelanggan. Dia memiliki insting yang tajam, sesuatu yang jarang dimiliki pria hidung belang biasa. Citra tertawa kecil, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Mungkin aku hanya belum tahu harus takut pada apa." Pria itu tersenyum samar, lalu bersandar ke belakang. "Menarik," katanya singkat. Ia kemudian melirik ke arah pintu, lalu berdiri. "Aku ingin berbincang lagi lain waktu, Rina. Kuharap kau tidak menghilang begitu saja." Citra hanya tersenyum tipis, meskipun dadanya berdegup keras. Saat pria itu melangkah pergi, ia menyadari sesuatu. Tatapan Anton dari balik kaca jendela, memperhatikannya dengan curiga. Malam ini, Citra telah menarik perhatian dua orang berbahaya. Dan itu berarti, bahaya yang sebenarnya baru saja dimulai. Citra menunggu beberapa saat sebelum meninggalkan ruangan VIP, memastikan bahwa pria misterius tadi benar-benar telah pergi. Saat ia melangkah keluar, matanya langsung menangkap tatapan tajam Anton yang masih berdiri di sudut lorong, menatapnya dengan penuh selidik. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat Citra merasa tak nyaman, seolah dia mulai mencurigai keberadaannya di klub ini. Berusaha tetap tenang, Citra berjalan menyusuri lorong yang remang-remang, menuju ruang ganti. Namun, ketika ia melewati sebuah belokan, insting bertahannya langsung bereaksi. Ada seseorang mengikutinya, langkahnya terhenti sejenak, telinganya menangkap suara napas pelan namun tergesa-gesa di belakangnya. Ia tidak sendirian. Tanpa berpikir panjang, Citra bergegas masuk ke salah satu ruangan kecil yang pintunya terbuka. Ia berdiri di balik pintu,
menahan napas, menunggu siapapun yang mengikutinya untuk melewati lorong itu. Detik-detik berlalu, lalu suara langkah berhenti tepat di depan pintu. Jantung Citra berdegup kencang saat ia melihat bayangan seseorang di celah bawah pintu. Orang itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seolah menyadari bahwa Citra sedang bersembunyi. Suasana menjadi tegang, dan Citra menggenggam gagang pintu dengan erat, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tiba-tiba, suara Anton terdengar dari kejauhan. "Apa yang kau lakukan di sini? Kembali ke tempatmu." Seketika, bayangan di balik pintu bergerak cepat, menghilang ke dalam kegelapan lorong. Citra menunggu beberapa detik sebelum mengintip keluar, tak ada siapapun di sana. Ia menghela napas dalam, menyadari bahwa seseorang di klub ini mulai menaruh perhatian lebih padanya, dan itu bukan hal yang baik. Apakah itu pria misterius tadi? Atau seseorang yang bekerja untuknya? Saat Citra akhirnya mencapai ruang ganti, Maya langsung menghampirinya dengan wajah tegang. "Kau harus pergi dari sini, Rina," bisiknya panik. "Mereka mulai memperhatikanmu. Itu pertanda buruk." Namun, Citra hanya menatap Maya dengan mata penuh tekad. "Aku belum bisa pergi," katanya pelan, suaranya penuh ketegasan. "Aku harus menemukan siapa yang bertanggung jawab atas semua pembunuhan ini." Malam ini, ia telah melihat ke dalam kegelapan. Dan tidak ada jalan kembali. Malam semakin larut, tetapi ketegangan di Black Diamond tak kunjung surut. Citra tahu bahwa ia sudah menarik perhatian orang-orang berbahaya, dan sekarang setiap langkahnya harus lebih hati-hati. Maya terus memandangnya dengan resah, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi ketakutan mengunci bibirnya. Citra duduk di sudut bar, berpura-pura menyeruput minuman sambil mengamati sekeliling. Di lantai dansa, orang-orang masih berpesta, seolah dunia luar tak pernah ada. Namun, ia melihat sesuatu yang aneh, seorang pria yang tadi duduk di VIP bersama pria misterius kini berdiri di sudut ruangan, memperhatikannya tanpa berkedip. Ini bukan kebetulan, mereka sedang mengawasi gerak-geriknya. Tak ingin terlihat panik, Citra berdiri dengan santai dan berjalan menuju lorong belakang, berpura-pura ingin ke toilet. Namun, ketika ia melewati pintu menuju koridor sempit, ia langsung menyadari sesuatu yang salah. Lorong itu terlalu sepi, tidak ada seorang pun di sana, dan suara musik dari klub terdengar sayup-sayup, seperti jebakan yang telah disiapkan. Saat Citra hendak berbalik, suara langkah kaki terdengar cepat mendekat dari belakang. Refleks militernya langsung bekerja. Dengan gesit, ia merunduk ke samping tepat saat sebuah tangan besar mencoba menangkapnya dari belakang. Pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka kini berdiri di hadapannya, matanya dipenuhi niat jahat. "Jangan berontak, atau kau akan menyesal," desis pria itu. Citra tak menjawab. Sebagai seorang perwira Kopassus, ia tahu cara menghadapi situasi seperti ini. Tanpa peringatan, ia bergerak cepat, lututnya menghantam perut pria itu dengan keras. Pria itu terhuyung, tetapi dengan cepat bangkit kembali, wajahnya kini dipenuhi kemarahan. Dari sudut matanya, Citra melihat dua pria lain muncul dari belakang, mencoba mengepungnya. Ini bukan sekadar peringatan, mereka berusaha menyingkirkannya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, suara langkah lain terdengar dari ujung lorong. Anton muncul dengan ekspresi dingin. "Cukup," katanya tegas. Pria-pria itu langsung mundur, meskipun masih menatap Citra dengan tatapan penuh ancaman. Anton mendekat, tersenyum tipis. "Aku sudah bilang, di sini kau tak bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuanku." Citra mengertakkan gigi, menahan dorongan untuk langsung menyerang. Anton tahu sesuatu, dan sekarang, ia sadar bahwa setiap gerakannya benar-benar diawasi. Ia telah masuk terlalu dalam. Namun, semakin berbahaya situasinya, semakin besar tekadnya untuk mengungkap kebenaran. Citra berdiri diam, menahan amarah yang bergolak dalam dirinya. Anton menatapnya dengan senyum yang sulit ditebak, sementara tiga pria yang tadi mencoba menyergapnya masih berdiri di dekatnya, seperti serigala yang menunggu aba-aba untuk menerkam mangsanya. Situasi ini sangat berbahaya, tetapi Citra tahu ia harus tetap tenang. "Aku tidak suka orang asing yang terlalu banyak bertanya," kata Anton dengan nada santai, tetapi ada ancaman tersirat dalam suaranya. Di tempat ini, orang yang mencampuri urusan yang bukan miliknya biasanya menghilang begitu saja. Citra membalas tatapannya dengan dingin. "Aku hanya bekerja di sini. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, itu bukan urusanku." Anton terkekeh pelan, lalu mendekat,
menurunkan suaranya menjadi bisikan. Benarkah? Karena aku merasa kau berbeda. Kau bukan wanita malam biasa. Ia memiringkan kepala, matanya tajam. Siapa kau sebenarnya, Rina? Jantung Citra berdegup kencang. Anton mulai curiga, tetapi ia tidak boleh lengah. Ia hanya perlu bertahan lebih lama, menemukan bukti yang cukup sebelum membuat gerakan. Aku hanya ingin bekerja, dan mendapatkan uang, jawabnya dengan nada santai, seolah tidak terpengaruh oleh tatapan tajam pria itu. Anton menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. Bagus, kalau begitu, buktikan. Ia melambaikan tangannya ke pria-pria suruhannya. Malam ini, kau akan menemani tamu spesial. Pastikan dia senang. Citra menahan napasnya. Ini jebakan. Dan ia tahu, siapapun tamu yang dimaksud Anton, itu pasti terkait dengan kasus ini. Jika ia menolak, penyamarannya akan runtuh. Jika ia menerima, ia harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Dengan tatapan mantap, Citra mengangguk. Siapapun tamunya, aku akan mengurusnya, katanya, meskipun dalam hatinya ia bersiap untuk kemungkinan terburuk. Malam ini, ia akan semakin dekat dengan kebenaran, atau mungkin, semakin dekat dengan kematian. Citra mengikuti langkah Anton melewati lorong sempit menuju ruangan eksklusif di lantai atas Black Diamond. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ia sedang berjalan menuju sarang predator yang telah lama mengincarnya. Ia tahu bahwa apapun yang menunggunya di balik pintu itu, bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Saat pintu terbuka, ruangan VIP itu diselimuti cahaya remang-remang, aroma cerutu memenuhi udara. Duduk di sofa kulit hitam, seorang pria parubaya dengan jas mahal menyesap minumannya dengan santai. Matanya langsung terkunci pada Citra begitu ia melangkah masuk. Jadi ini wanita barumu, Anton. Suara pria itu dalam, penuh wibawa. Anton tersenyum tipis. Aku pikir dia akan cocok untukmu, Tuan Surya. Citra langsung mengenali nama itu. Surya adalah salah satu pengusaha besar yang selama ini dicurigai memiliki koneksi dengan dunia kriminal, termasuk jaringan pembunuhan berencana. Bisa jadi dialah dalang dari semua kejadian mengerikan di klub ini. Citra duduk dengan anggun, menatap Surya dengan sorot mata penuh misteri. Aku harap bisa menghiburmu malam ini, Tuan, katanya dengan suara lembut, memainkan perannya dengan sempurna. Surya tersenyum, tetapi tatapannya tajam. Menarik, kau berbeda dari yang lain. Ia bersandar ke belakang, lalu menatap Anton. Kau tahu, Anton, aku tidak suka kejutan. Dan wanita ini, terasa seperti kejutan yang tidak terduga. Ketegangan di ruangan meningkat. Citra tahu bahwa Surya mencurigainya. Jika ia salah langkah, semuanya akan berakhir di sini. Namun, sebelum ada yang bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara ledakan kecil dari lantai bawah. Anton langsung berdiri. Apa yang terjadi? Surya menatap Citra dengan tajam, lalu menyeringai kecil. Sepertinya ada tamu tak diundang malam ini. Malam yang penuh jebakan ini baru saja berubah menjadi medan pertempuran. Suara ledakan dari lantai bawah membuat ketegangan di dalam ruangan VIP meningkat drastis. Anton dengan sigap meraih pistol yang terselip di pinggangnya, sementara dua anak buahnya langsung keluar untuk memeriksa situasi. Citra tetap duduk tenang, meskipun dalam pikirannya ia bersiap untuk kemungkinan terburuk. Surya, yang sejak tadi terlihat santai, kini menatap Citra dengan penuh selidik. Kau tahu sesuatu tentang ini, bukan? Suaranya pelan, tetapi penuh ancaman. Citra tersenyum tipis, berusaha mempertahankan perannya. Bagaimana mungkin aku tahu, Tuan? Aku hanya seorang wanita malam yang baru bekerja di sini. Namun, sebelum Surya bisa menjawab, suara tembakan terdengar dari lantai bawah, diikuti oleh teriakan panik para pengunjung yang berhamburan keluar. Anton mengumpat dan segera bergerak ke arah pintu, tetapi sebelum ia bisa keluar, Citra bergerak lebih cepat. Dengan satu gerakan kilat, ia meraih botol anggur di meja dan menghantamkannya ke kepala Anton. Anton jatuh tersungkur, sementara Surya langsung meraih pistol di meja. Namun, Citra sudah lebih dulu bertindak, ia menendang meja. Hingga senjata itu terlempar jauh. Surya terkejut, tetapi ia bukan orang yang mudah panik. Siapa kau sebenarnya? Desisnya. Citra menarik napas dalam. Sudah tidak ada gunanya menyembunyikan identitasnya lagi. Letnan Citra, Kopassus, katanya tegas. Dan kau, Surya, akan menjawab semua pertanyaan tentang pembunuhan di klub ini. Surya menyeringai. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja?
Sebelum Citra bisa merespons, Surya tiba-tiba melompat ke arah jendela dan menghantamnya dengan tubuhnya sendiri, memecahkan kaca. Ia melompat turun ke balkon di bawah dan menghilang dalam kekacauan yang sedang terjadi. Citra mengumpat dalam hati, tetapi ia tidak bisa membuang waktu. Misinya belum selesai. Dengan cepat, ia mengambil pistol Anton yang tergeletak di lantai dan berlari keluar ruangan. Di bawah, suara tembakan masih terdengar, dan ia tahu bahwa malam ini akan berakhir dengan darah dan kebenaran yang akhirnya terungkap.